jua. Ya, kekelengan Tuhan meriah ukur ta ibas minggu pasion terakhir renda, pasion sepepituken, sekaligus kita bengket kubas minggu palmarum. Kata dibatasi soman banta ibuat ibas kitab Matius 20 sada, ayat sada 10 sada. Matius 20 sada ayat sada 10 sada ogeken kami manjar-anjar arah lebih endah kekelengan kami kerinana banci ikutindu bas pusuhndu sekala-sekala nina batang belidna surak-surak si meriah ibas pintu gerbang kuta Jerusalem. Kenca Yesus ras ajar-ajar nasah ibet page i uruk seton enggondehar ku Jerusalem isuruh Yesus dua kala ajar-ajarna leben nina tolaus kukuta si arah leben duah kencaseh kam kubas kuta i dapetindu karisada klede tambat dingen anakna deherken ia osari nalina jenari tegu duana kujenda adirit kalak nungkun nindulah perlu Tuhan kenca bagenin nindu minter ngekari i pelepasna klede i babandu. Sienda jadi gelaseh kai singgo ikatakan di bata arah nabi nina. Katakanlah man kuta Sion genduari reh rajaan dunda hikam. Meteruk ukurna irsakna keledai. Anak keledai singuda denga. Jenari laus ajar-ajar nandai. Idalan kena kai singgo ikatakan Yesus man bana. Iteguna keledai ras anakna. Kenca ikimbangken ajar-ajar wisna gurung kledendai kenca bage maka ersa Yesus. Kalak sinterem kimbangken wisna idalan. Lit kadeba ite-tekna lambe jenari iampar kena idalan. Kalak sinterem sirdalan arah lebe Yesus ras arah pudina surak-surak nina. Pujiin man anak Daud ipasu-pasu di bata ia sireh ibas gelar Tuhan. Pujilah di bata. Kenca bengket Yesus kubas kuta Jerusalem, guntar belang-belang kota Nungkun anak kuta nina, isekin ia. Erjabab kalak sinterem, endakap Yesus, nabi ikuta Nasaret daerah Galilea nari. Bagenda kekelengan Tuhan si jadi bahan khotbah ta. Ibas kita wari enda merayakan minggu palmarum, minggu pasion si pepituken alu tema Yesus bengket ku kota Jerusalem. Kekelengan Tuhan piga-piga waktu si lewat tepatna tanggal 20 Oktober tahun 2024 emekap wari pelantikan presiden ras wakil presiden Tasimbaru. Kuakap si inget lit hal si menarik emekap dung pelantikan presidenta si awalna ia reh alu Alfat maka sanga ia ara-ara paksa si dia menaiki sebuah mobil Maung MV3 Garuda ya adi si idah menarik ke mobilna warna putih me bagengenda ya ras itu diresmikan menjadi salah satu dari 4 mobil dinas presiden ras coba idarami kami ya ugakin mobil Maung MV3 Garuda enda. Jadi mobil enda karya anak bangsa ya. Karya dalam negeri. Lihat kokap gambar nada atas ya. PT Pindad ya yang membuat alat-alat tank wagelah ya. Adinai kami Lampung Tading daerah Martapura Mejelit daerah Pindad makana adinggo lewat kari teng-tenge krina ras krina alat-alatna bergetar krina tanah bagaimana. Jadi biasa kalau kami idah kami lewat bas waktu kami tading i Lampung daerah lintas Lampung Tengah. Jadi coba darami kami ugakin mobil lenda maka terpilih sebab presiden-presiden sebelumnya itu rata-rata Mercedes-Benz adilah kami salah. Sejadi mobil dinasna luar biasa. Sebab karya luar memang enda karya anak bangsa. Kepeken Nina enda kam kuakap si metah karena otomotif ya. Mesin mobil enda Nina itu berdaya 202 PS dan 199 HP.
Raskai kapndu si terjadi dengan kondisi mesin yang sedemikian rupa, Nina, makanya ia mampu mencapai kecepatan maksimal itu 100 km per jam. Dalam artian bicara balap banci bagelah ya. Latalu ras mobil-mobil balap. Enda si pertama. Makanya si kedua kan dilengkapi dengan sistem anti peluru. Luar biasa ya. Uga perah bahkan Nina amunisi kaliber 7,62 kali 51 mm NATO Nina ya. La tembus. Sebab dilengkapi dengan sistem anti peluru. Tambah sih lead interior yang nyaman. Enggo pasti ya. Ya, serba otomatis. Nyaman sekali. Ras dinaka si lebih hebat naka, ras canggih naka mobil Presiden Enda Nina. Bicara bocor banna karena ada sistem yang dilengkapi dengan ban run flat tire Nina RFT berukuran R21. Maka Nina bicara bocor pe mobilnya sampai 80 km masih bisa berjalan. Adik kita kok 2 meter saja pe gedek Nina bagai adik bocor mobil ta atau kendaraan ta. Iya 80 kilo pun masih bisa berjalan dengan baik. Enca tambah se kekelengan di Tuhan ada pijakan kaki otomatis. Ya bicara kai pe bana arah nahene banci bagai. Dan yang paling menarik kap kabi ya di deberu kap enda sidaramina. Ya, dilengkapi dengan fitur hiburan di dalam mobil. Ya, ada 2 monitor LED ya di belakang kursi yang di depan dan yang paling menarik lagi ada kulkas mini di antara kursi. Makanya ini menkai pe kita dibahas bahas si pindoman Pak Presiden bagelah sebab dilengkapi dengan kulkas mini. Ya, bagai kekelengan Tuhan, gambaran mobil dinas kepala negara. Pemimpin bangsa, orang nomor 1 di Indonesia. Kalau kita mau compare ini dengan pemimpin kehidupan kita, raja dari segala raja, Yesus Kristus Tuhan ta, ndaing gosi dengkehken kata di bata Nina, yang ngersak keledai kelengenca. Ini bagai. Tidak dilengkapi dengan anti peluru, tidak dilengkapi dengan fitur-fitur yang nyaman ataupun pijakan-pijakan yang otomatis, tidak sama sekali. Sebab bas konteks zaman Sinai pe, keledai itu adalah hewan yang lemah. Maka kekelengan Tuhan lak ateta mamang paksa se bicara ki rumahi ya, kalak Jahudi si jumpai ngelit keledai na rata-rata. Engkai sebab paksa se ipake jadi alat transportasi. Yang punya kuda itu biasanya pejabat, pemerintah. Dan biasanya itu digunakan untuk alat berperang. Makalah bolit bas rumah-rumah perpulungan bagai lalit. Sebab kuda itu hal yang hebat. Bagailah pengakap paksa sie. Jadi justru itu yang Tuhan kita Yesus pilih. Alat yang dia pakai untuk masuk ke Yerusalem pada saat itu. Tapi kekelengan Tuhan itu bukan kebetulan. Enda harus kasih pahami rasi maknai bas kegeluhenta. Sebab ndai tangkas kanggo yoga kan dia pertuata. Ya. Sakaria siwah ayat siwah. Kainina dai jenda ersuraklah o anak kuta Sion. Ersuraklah meriah o kalak Yerusalem. Nehenlah rajandu rendah hikam. Ia dem kemuliaan, dem kemenangan, tapi meteruk ukurna, ia reh ngersak keledai sing udah denga, anak indung keledai. Dalam artian kekelengan Tuhan, kai silakukan Yesus paksa si, i ersakna keledai masuk bengketku kota Yerusalem, itu bagian dari nubuatan Tuhan. Makalah ateta mamang, banyak yang bertanya-tanya pasti ya, loh, kok kayaknya proses waktu Yesus menyuruh murid-murid untuk mengambil keledai pada saat itu kok lancar-lancar saja ya. Dalam artian adi siidah biasa name murid-murid suka ini adu argumen dulu dengan Yesus ya. Kenapa Yesus? Kenapa keledai yang masih muda?
Adi biasanya ciri-ciri murid-murid Tuhan Yesus sebagai APK Petrus sebagai. Tapi pada saat itu tidak terjadi. Misdalankan ajar-ajar. Ras tambah nakasi idah. Simpuna keledai lah yang merawamnya bagai. Padahal buat nak keledai katakan saja perlu Tuhan. Dan Sakaria siwah indah si jadi jawaban nak kekelengan Tuhan. Orang Yahudi pada saat itu tahu tentang teks ini. Dan ini biasanya kalau dalam pelajaran katekisasi judulnya emaka pengharapan mesianik Nina. Jadi ratusan tahun sebelum Yesus datang ke bumi ini sudah ada nubuatan dan termasuk dalam kitab Sakaria siwah enda bahwa akan datang bagimu raja penolongmu. Makanya si Idah si impunaklet DP lah ia teriak maleng nih bagi ia. Adalah mebanci mau buat ajar-ajar, maka buat na maleng nina. Endalang, makanya nina Yesus katakan saja kari perlu Tuhan. Jadi mereka merasa bagian dari nubuatan dari Tuhan itu. Bagian dari pengharapan mesianik yang sebentar lagi diwujudkan itu. Bagaimana ia teks ta enda. Makanya engkai begitu seolah-olah si Idah ratur kelkrina tambah sepe si Idah ketika Yesus masuk ke kuta kerina kala ersorak-sorak Hosiana ataupun Hosana nina ya artinya selamatkanlah kami yang Tuhan. Situlah ekel artina Hosana enda. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Jadi kekelangan Tuhan itu yang membuat kenapa Yesus kita nangkei keledai sebab memang itu sudah nubuatan dari Tuhan kita. Tambah seipe bagi ning kami dai adi ikomper raskai si ilakoken para pemimpin-pemimpin genduari enda petimbel kelme bagi jauh berbeda. Kalau sekarang punya kekuasaan sedikit saja apa yang bisa dimanfaatkan. Fasilitas yang selengkap-lengkapnya pun ya pasti akan diminta bagaimana ia. Tapi tidak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Payo tuh kekelangan Tuhan dia adalah pribadi yang sederhana. Pribadi yang rendah hati. Maka seharusnya dia adalah Tuhan kita, sang juru selamat kita, pemilik kehidupan kita. Dia punya hak pada saat itu minta kuda, Greta kuda bahkan. Tapi dia tidak melakukan itu. Mengatakan kesederhanaan dan kerendahan hati Tuhan kita. Siman usihan kita. Yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Kan begitu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Yesus pada saat itu menyatakan bahwa dia itu raja yang berbeda dari segala raja-raja dunia ini. Dengan kehadirannya menaiki keledai mau mengatakan kepada kita bahwa dia datang itu bukan untuk berperang. Labo atena rubati. Labo atena ise pegas-gasina lang. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa damai. Membawa ketenangan, membawa sukacita. Makanya kekelangan Tuhan, suka tidak suka kita, terima tidak terima kita, orang Kristen itu harus lemah lembut. Bagaimana? Harus banyak sabar. Ya. Harus penuh kasih. Engkai sebab itulah Kristus yang kita sembah. Karakter Kristus itu harus hidup dalam diri kita. Maka harus lebih sabar, lebih tenang. Lah sitik-sitik merawal bagaimana? Lah sitik-sitik gurpas. Lah sitik-sitik negatif thinking. Ya dibagi dengar kita, lah anak Tuhan gelarna. Lengang geluh biak Kristus sebas kita. Kenapa? Dengan kehadiran Yesus yang kita rayakan dalam Minggu Palmarum ini semakin meneguhkan itu. Bahwa dia Tuhan yang tenang, Tuhan yang membawa kedamaian. Dan suka kedamaian. Si pertama kekelengan Tuhan. Maka selanjutnya bansi si idah dai bahwa kerina kala paksa si nggo imomoken ajar-ajar kerehen Yesus kubas kuta Yerusalem kerina ersorak dengan sangat emosional tapi dangkal. Ya. Tok-tok na ranting-ranting ya. Bahkan uis na pekimbang kena. Kayak tadi ya ilustrasi yang dibuat anak-anak kita waktu kami di luar. Ngatakan cak kekelangan Tuhan paksa sie meriah kel ukur warga yang ada di Yerusalem. Sebab ekspektasi mereka pada saat itu wah
nubuatan Tuhan sudah terjadi, sedang terjadi. Apa yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu termasuk kitab Sakaria akan tergenapi hari ini. Akan datang Mesias, Sang Raja yang akan menyelamatkan kami, memenangkan kami kembali menjadi bangsa yang besar, mengalahkan orang-orang Romawi. Sebab kita kahenda iidahna Yesus melalak lerban tanda-tanda sengget. Maka bas pengakap na malam naris kaleate selamat mekita, menang mekita lanai kita itindas. Maka angkat na lambe na krina hosana, hosana nina. Tapi 2 hari kemudian orang-orang yang mengatakan hosana tadi juga yang mengatakan salibkan dia. Lani mai ganti bulan. Terjeng 2 hari. Si ngatakan hosana daya ka ngatakan salibkan dia, salibkan dia. Kekelengan Tuhan, bukankah ini gambaran kerapuhan kita manusia? Warga Yerusalem ini juga gambaran pada umumnya kita umat manusia. Akan sangat mudah ketika ada sukacita, bagi sura-sura terjadi seperti yang didoakan dan diharapkan, puji Tuhan. Nintame bagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi mis reh pengatakan bujur ta me bagi. Adi meriah ukur ta. Mis makan ninta si traktiri jelma sintrome. Me bagi biasa di meriah ukur ta. Tapi coba ketika ada terjadi sesuatu lah bagi ukur ta lah ninta hus sana ninta. Lanai hosana. Hus sana. Awas jah bagi ngusir biang. Hus ninta me bagi. Sana ninta. Maka ning kami indai. Gambaran orang di Yerusalem ini juga menjadi gambaran kehidupan kita. Waktu mereka melihat Yesus ditangkap, Yesus begitu lemah, tidak melakukan pembelaan. Lakap lang lae raja si nubat kendai lae lale. Makana uga ganti ya salibkan ya ninakap. Lah ingat na 2 waris lewat ia ngatakan hosana, bajunya pun dia korbankan untuk dilewati keledai yang dinaiki Yesus pada saat itu. Itek na ranting berusaha dia dilambai-lambaikannya. Maka ning kami ndai manlit pertua dia kenta aku adinggoku lambaikan palemena misku inget narin ku salibkan dengan Yesus ning kundai. Uga refleksin udai bas ingandu masing-masing. Aku kap sinalipkan Tuhan Yesus undaye. Gundari hosana ningku. Tapi pagin, ula lebih pagin ti narineipe me bage. Bas gereja indah haleluya, kami bagi rusun ning kami haleluya. Enca ula lebih serumah, pintu gereja saja haleluya me bage. Serumah berinteraksi dengan orang lain halelintar me bage. Gurupah kata waripe. Kan begitu ya. Tapi keinginan kita tidak seperti itu. Termasuk ini mankam guru-guru KKR yang sebentar lagi akan dilantik. Ya. Sebagai informasi kekelengan kami Krinana, wari enda ibas minggu palmarum, minggu pasion sepipituken, sekaligus ilakukan pelantikan guru KKR. Meriah kelukurta. Ya. Wari enda spesial kel, engkai maka spesial. Ada 2 anak Tuhan yang mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan khusus naman anak-anak. Engkai maka tekankan kami ke anak-anak, sebab ada bicara tentang anak-anak ini bicara tentang orang-orang yang polos, ya, yang betul-betul masih butuh bimbingan, pengajaran, dan tidak mudah melakukannya. Sebab adi secara bahasa sederhana lengah sempurna kel otakna bagilah ninta dia anak-anak indah bagi lengah dewasa. Makana ate-ateina. Bagi biasa anak-anak jangan ribut ya ninta jangan lengah ninta jangan ribut na iya. Bagaimana dia anak kakarenda bagi. Jangan jalan-jalan ya anakku. Bagi-bagi dengah yang harus kita sampaikan kepada dia. Makanya makatap kita, jujur kita,
Melalang kita terganggu adili ji anak-anak paksana kita ke baktin. Ini bagi? Iya anak isi kina maka gejek nari ninta kami bagi. Jakin nandai nih ninta kami bagi. Atau isekin guru KKR nih. Bagi biasa ngatakan bahwa begitulah pemahaman dunia tentang anak-anak, tapi tidak dengan Yesus kita. Kita melihat Yesus bagaimana ketika murid-muridnya melarang anak-anak berjumpa dengan dia, justru dia berkata, mari babaku aku, dakepna ya, cadunge pasu-pasuna. Maka puji Tuhan ada 2 orang hari ini, Ilaina Diana Sari, ras bagepe Raja Lagagana. Luar biasa gelar nepe, yakin kel kita mi bage. Arah gelar nepe, paguh kel kita. Peberkat ia guna bengket jadi guru KKR. Bahkan lebih ning kami sangat persikapan man gana ya. Terima kasih dek kuningku, kamu menyempurnakan pelayanan di KKR. Sebab kedekah henda diberu krina pelayan KKR ta. Hari ini tambah laki-laki. Sehingga semakin sempurnalah teladan itu bagi anak-anak kita. Tambah kakari 2, telu bahkan ya Brema ya. Amin ya. Seharusnya lead nge iya 5, tapi sedua enda kari telu dari enda masih proses ya. Dan 3-nya ini laki-laki nanti. Puji Tuhan. Ya 2 tahun secara pribadi kami saksikan kami, terbeban kami notoken calit min guru KKR di laki. Puji Tuhan hari ini dijawab Tuhan, maka nih kami meriah ukurta. Ya. Makanya kekelangan Tuhan ibas kerian ukur tenda langen cahanya sebatas perasaan meriah ukurta, tapi tetaplah si toto kerasi dukung guru-guru KKR enda. Sebab bagi ning kami pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan tidak mudah sama sekali. Bahkan mereka ini sangat pantas dikatakan sebagai pahlawan tanpa jasa. Kapndu, ia sih ngajarkan karena Kristus itu juru selamat kita. Mi bagi. Kitik-kitik nari, adi kita tahlo sempat pe ngaku kamu orang tua kami. Maka lihat kadang-kadang ancaman dari orang tua, adi agak gutul siti anak-anak. Ku bilang sama guru KKR-mu ya, Nina ka. Tahlit kam bagi moria kami, mi bagi. Layang git begikin kata andu. Ku bilang sama guru KKR-mu ya ninduka. Mengatakan luar biasa na guru KKR renda. Makanya mari si totoken terus guru KKR tenda. Gelah ngasup ia dengan semangat, dengan sukacita, dengan disiplin tetap melakukan pelayanannya. Sebab guru KKR renda berbeda dengan serayan pertua diaken. Ia seumur hidup. Balik-balik bagi kami pandita, ia seumur hidup. Bagai yang go ilanti, ia lo kena gendori dahine seumur hidupnya dia menjadi guru KKR. Maka pasti bayangkan du ibas kini udan nenda, ya masih ini yang masih muda, pasti banyak tantangan-tantangan. Maka si totoken. Dan harapan kami buat Diana dan Gana, kamu tidak seperti warga Yerusalem ini. Hari ini kamu semangat. Hosana, puji Tuhan, aku dilantik, aku diangkat jadi guru KKR nih. Dunca pagi setahun nih jumpain du anak-anak sim seraman katanken gitu ya, yang susah dibilang. Mungkin juga sesama kamu guru KKR. Tidak selamanya selalu semua kodak sepengole, ya kan? Tambah lagi mungkin ke majelis, tambah lagi mungkin orang tua, tambah juga kehidupan lu sehari-hari kan punya kesibukan, punya pergumulan, akhirnya yang gue salibkan dia nih. Harapan kita tidak seperti itu. Tapi bagi Nina kata di bata enda, ya, mari kekelangan Tuhan wari enda. Kita respon Minggu Palmarum terus dengan mengatakan hosana sepanjang kehidupan kita, amin. Ya. Tanda pengakuan kita bahwa dia adalah raja yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dialah sang penyelamat kita. Makanya ware enda si katakan hosana, selamatkan kami ya Tuhan. Maka seterusnya lah si katakan selamatkanlah kami Tuhan. Selamat Minggu Palmaruman Bantakrina, Tuhan Yesus si masu-masu. Mari ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas kami nggo ngaloken katandu ibas ware enda.